Melihat dirimu terlalu lama di cermin bisa bikin kamu khawatir, bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang apa yang orang lain pikirkan. Sudahkah kamu mencoba untuk menyesuaikan diri, mengenali, dan menunjukkan nilai dirimu kepada orang-orang yang bahkan tidak memikirkanmu? Hasilnya, kelelahan, frustrasi, dan perasaan jauh dari siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi, hei, inilah kebenarannya. Hanya sedikit orang yang punya keberanian untuk mengakui hal ini. Satu-satunya cara untuk hidup dengan kuat adalah berhenti fokus pada dunia dan mulai fokus pada dirimu sendiri. Bukan pada apa yang mereka katakan atau harapkan, tetapi pada apa yang sebenarnya ingin kamu bangun. Orang-orang Stoik sudah paham ini sejak berabad-abad lalu. Pikiranmu itu seperti remote TV yang mendominasi takdirmu. Hari ini, aku akan membagikan 10 pelajaran Stoik yang akan mengajarkanmu untuk berkonsentrasi pada dirimu sendiri. Mari kita mulai. Pertama, kuncinya ada di dalam dirimu. Bayangkan kamu berada di tengah badai, angin mengguncang pohon-pohon, hujan menampar tanah, dan langit berdebum dengan guntur. Kamu tidak bisa menghentikannya, tapi kamu bisa mencari tempat berlindung sambil tetap tenang seperti ninja. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari jawaban di luar, berharap seseorang akan datang menyelamatkan mereka. Tapi ingat, tidak ada pangeran berkuda putih yang akan datang. Kuncinya ada di dalam dirimu. Epictetus bilang, jangan cari peristiwa yang sesuai keinginanmu. Jika kamu menginginkannya, peristiwa itu akan terjadi dan hidupmu akan mengalir dengan tenang. Artinya, bukan apa yang terjadi yang mendefinisikan hidupmu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Pikirkan tentang seseorang yang benci pekerjaannya. Dia mengeluh setiap hari, mengkritik bosnya, dan jadi pahit seperti lemon, tapi tidak pernah melakukan apapun untuk berubah. Dia meyakinkan dirinya terjebak, padahal mungkin dia hanya perlu bangkit dan mengubah saluran TV-nya. Sekarang bayangkan orang lain di situasi yang sama, tapi alih-alih mengeluh, dia menggunakan waktu luangnya untuk belajar hal baru dan terhubung dengan orang lain. Apa yang tidak berubah adalah dunia eksternal, tapi mentalitasnya berubah. Setiap kali kamu menyalahkan dunia, kamu seperti daun yang diterbangkan angin. Tanpa kendali atas apapun, kecuali saat kamu memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidupmu, sesuatu berubah di dalam dirimu. Tentu ada kesulitan. Akan ada masa-masa sulit. Tapi ketika kamu mengerti bahwa semuanya dimulai dari dirimu, kamu memberi dirimu sendiri kekuatan. Sadari bahwa kamu memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang kamu percayai. Jadi berhentilah menunggu segalanya berubah secara ajaib. Mulailah mengubah dirimu sendiri, karena pada akhirnya tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Tetapi semua yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu ada di dalam dirimu. Kedua, temukan kekuatan dalam menghilang. Kita hidup di dunia yang tidak pernah berhenti mengeluarkan notifikasi dari jejaring sosial yang memberikan pendapat mereka tentang segala hal, seperti komentator yang tak diundang di acara TV. Perbandingan yang konstan membuat kita mudah tersesat dalam kebisingan kehidupan, jauh dari harapan yang kita miliki. Namun, hanya sedikit yang melakukannya, dan mereka yang melakukannya menemukan kekuatan untuk menemukan diri mereka sendiri, seperti superhero yang menyamar. Ketika aku bilang menghilang, aku tidak bermaksud kabur ke pulau terpencil dengan pasokan makanan. Aku berbicara tentang melepaskan diri dari kebisingan eksternal untuk bisa mendengarkan diri sendiri. Epictetus bilang, jika kamu ingin bahagia, jangan bergantung pada penerimaan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Itu berarti kamu tidak memerlukan persetujuan terus-menerus dari dunia. Apa yang benar-benar kamu butuhkan adalah fokus pada dirimu sendiri. Pikirkan tentang ini. Kamu membuka Instagram dan melihat seseorang yang bepergian ke tempat-tempat indah dengan hubungan sempurna, sementara kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja. Kamu mulai merasa tidak cukup. Tapi ingat, banyak dari gambar itu hanyalah versi editan dari realitas, seperti iklan sabun. Sekarang bayangkan jika kamu memutuskan untuk menjauh dari media sosial untuk sementara waktu, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan mulai melihat milikmu sendiri. Dengan mendedikasikan dirimu untuk meningkatkan diri, kamu akan menyadari bahwa apa yang kamu lihat tidak lagi memengaruhi dirimu,
karena kamu terlalu sibuk fokus pada jalanmu sendiri. Menghilang berarti mengambil waktu untuk melepaskan diri dari semua suara itu dan mendengarkan dirimu sendiri. Kamu bisa menjauh dari orang-orang tertentu yang hanya membawa negativitas, mengambil istirahat dari rutinitas, atau berhenti mencari validasi eksternal. Terkadang kita percaya bahwa jika kita menjauh, kita akan kehilangan kesempatan, atau orang-orang akan lupa. Namun, kenyataannya adalah bahwa ketika kamu menghilang sedikit dan fokus pada dirimu sendiri, kamu akan kembali lebih kuat dan lebih damai. Pikirkan pemanah sebelum meluncurkan anak panah. Apa yang dia lakukan? Dia mundur, mengambil waktu sejenak, dan membidik dengan presisi. Hanya ketika dia siap, dia menembak. Itulah yang harus kamu lakukan. Menghilang untuk menemukan kejelasan. Mundur selangkah untuk bergerak maju dengan kekuatan lebih besar. Ketiga, bebaskan dirimu dari suara yang menyabotase dirimu. Ada suara di dalam kepala yang memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu akan gagal. Suara ini muncul saat kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, seperti mencoba masakan baru dan malah menggoreng sepatu. Menakutkan, tapi inilah kebenarannya. Suara itu bukan dirimu. Suara itu adalah akumulasi ketakutan dan ketidakamanan dari pengalaman masa lalu serta harapan orang lain. Itu adalah gema dari mereka yang pernah bilang bahwa kamu tidak bisa. Merenungkan perbandingan yang tidak adil dan bayangan kegagalan masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirimu atau apa yang kamu mampu. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, kualitas hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika kamu membiarkan suara negatif itu menguasai pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah berani untuk maju. Tetapi jika kamu belajar untuk mengabaikannya saat diperlukan dan menggantinya dengan pikiran yang lebih kuat, kamu akan mulai mendapatkan kembali kekuatanmu. Pikirkan tentang seseorang yang ingin memulai bisnis, proyek baru, atau mempelajari keterampilan baru. Setiap kali dia mencoba, pikirannya bilang bahwa dia tidak cukup baik, dan jika dia gagal, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian dia menjadi lumpuh, meyakinkan dirinya bahwa lebih baik tetap di zona nyaman. Dengan demikian, hidupnya berlalu tanpa pernah menemukan apa yang sebenarnya dia mampu. Sekarang bayangkan jika orang yang sama memutuskan untuk menanggapi suara itu dengan bertanya, "Dan jika aku gagal?" Alih-alih berpikir, "Aku tidak cukup baik," dia berkata, "Aku tidak sempurna, tetapi aku bisa meningkatkannya setiap hari." Disinilah segalanya berubah, karena ketika kamu mengubah dialog internalmu, kamu mengubah takdirmu. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang tidak kamu miliki, ketika kamu berhenti melihat orang lain dan mulai membangun jalanmu sendiri, kamu akan menyadari bahwa suara yang menyabotase dirimu akan selalu ada. Tetapi kamu yang memutuskan apakah kamu akan mendengarkannya atau tidak. Setiap kali kamu menantang dirimu sendiri, tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar benar atau hanya ketakutan? Apa buktinya bahwa aku tidak bisa? Jika ada orang lain di sekitarku yang sudah mencapainya, mengapa aku belum bisa? Mungkin trik bukanlah membungkam sepenuhnya suara itu, tetapi belajar untuk tidak membiarkan dirimu dikendalikan olehnya. Karena pada akhirnya, satu-satunya pendapat yang benar-benar penting tentang dirimu adalah apa yang kamu miliki dalam diri sendiri. Keempat, kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Sejak kita masih kecil, kita diajarkan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, bagaimana seharusnya kita berperilaku, mimpi mana yang realistis dan mana yang tidak. Kita dibentuk oleh ekspektasi orang lain, hingga suatu hari kita melihat diri kita di cermin dan tidak tahu siapa kita sebenarnya. Disinilah pertanyaan paling penting muncul. Apakah kamu menjalani hidupmu sendiri atau kehidupan yang orang lain harapkan darimu? Kebebasan sejati bukanlah mencoba melakukan apa yang kamu mau, tetapi berani menjadi dirimu yang sebenarnya tanpa meminta izin. Takut akan penilaian adalah penjara tak terlihat bagi kita. Kita beradaptasi, membatasi diri, dan bersembunyi. Kita mengatakan ya ketika kita ingin mengatakan tidak, mengikuti jalan yang tidak membuat kita bahagia hanya karena itu yang diharapkan. Tapi bagaimana jika suatu hari kamu memutuskan untuk memutuskan rantai itu?
Bayangkan seseorang yang selalu ingin mendedikasikan dirinya pada seni, tetapi keluarganya bilang itu tidak akan menghasilkan uang. Dia memilih karir yang tidak dia sukai, menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan sesuatu yang tidak membuatnya bahagia. Mengapa kamu memutuskan untuk menjalani kehidupan seperti itu? Karena orang lain akan menyetujuinya? Atau karena itu adalah hal yang diinginkan? Apa yang terjadi selanjutnya? Tahun demi tahun berlalu, dan rasa frustrasi tumbuh karena tidak ada yang lebih berat dari menjalani hidup tanpa makna. Sekarang bayangkan orang itu, alih-alih mengikuti jalan yang aman, memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada apa yang dia cintai. Tentu saja tidak akan mudah, tapi setidaknya setiap hari itu akan terasa berarti. Pada akhirnya, itulah yang terjadi. Satu-satunya hal yang penting adalah hidupmu sendiri. Terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita hanya akan membuat kita terjebak. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri dimulai pada hari ketika kamu memutuskan bahwa kedamaianmu lebih penting daripada persetujuan orang lain. Jadi, kapanpun kamu merasa takut untuk menjadi dirimu sendiri, ingatlah bahwa orang-orang akan selalu berbicara, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tidak ada orang lain yang akan menjalani hidupmu untukmu. Ada kepuasan yang lebih besar dalam melihat dirimu di cermin dan mengetahui bahwa kamu setia pada dirimu sendiri. Tidak ada jalan yang benar. Hanya ada satu cara untuk menjadi sempurna, menjalani kebenaranmu. Jika jawabannya adalah tidak, maka sekaranglah saatnya untuk membuat perubahan, karena tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini jika kamu tidak berani untuk menjadi dirimu sendiri. Kelima, kekuatan mendefinisikan tujuan yang jelas. Bayangkan kamu naik kapal tanpa arah. Kamu tidak punya tujuan, tidak punya peta, dan hanya membiarkan dirimu terbawa oleh angin dan arus. Pada awalnya mungkin tampak menarik, tetapi seiring waktu kamu akan menyadari bahwa kamu terus berputar dalam lingkaran tanpa mencapai tujuan. Sekarang pikirkan tentang hidupmu. Jika kamu tidak memiliki tujuan yang jelas, hidupmu akan terasa seperti bernavigasi tanpa arah, seperti GPS yang rusak. Hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu memutuskan untuk menghadapinya. Salah satu keputusan paling penting yang bisa kamu ambil adalah mendefinisikan tujuanmu. Berapa kali kita merasa hidup itu berulang? Kamu bangun, bekerja, makan, tidur, dan hari selanjutnya sama. Mengapa banyak orang merasa hampa, tanpa energi dan tanpa motivasi? Karena mereka tidak memiliki tujuan yang membuat setiap harinya terasa berarti. Sekarang pikirkan tentang seseorang yang memiliki tujuan. Seseorang yang bangun setiap pagi dengan alasan yang jelas untuk maju. Itu bisa berarti membangun sesuatu, membantu orang lain, atau belajar dan tumbuh. Tidak peduli apa tujuannya, yang penting adalah orang itu tahu alasannya mengapa dia membangun setiap hari. Ketika kamu memiliki tujuan hidup yang jelas, hidupmu tidak lagi menjadi rutinitas, tetapi sebuah misi, seperti superhero yang berjuang melawan kejahatan. Banyak orang percaya bahwa tujuan harus menjadi sesuatu yang besar, seperti mengubah dunia. Namun kenyataannya, tujuan tidak harus besar. Tujuan bisa sangat sederhana, seperti meningkatkan kualitas hidupmu, membantu keluarga, mengembangkan keterampilan, atau menginspirasi orang lain. Yang penting adalah tujuan bukan sesuatu yang harus kamu temukan di luar, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu. Cobalah untuk memutuskan apa yang kamu inginkan, fokus, dan berkomitmen padanya tanpa mengharapkan semuanya sempurna. Pada akhirnya, tujuan bukanlah sesuatu yang kamu temukan, tetapi sesuatu yang sudah kamu putuskan. Setelah itu, kamu akan jelas tentang segalanya, energimu akan berubah, dan cara kamu melihat masalah akan berbeda. Ketika kamu tahu kemana kamu pergi, gangguan akan kehilangan kekuatan, dan ketakutan akan berkurang. Setiap hari akan menjadi langkah menuju sesuatu yang benar-benar berharga. Keenam, kekuatan hasil diam. Kita hidup di dunia di mana sepertinya semuanya harus ditunjukkan. Jejaring sosial penuh dengan prestasi, perjalanan spektakuler, dan kesuksesan yang sempurna. Ini telah mengajarkan kita untuk percaya bahwa jika kamu tidak melihatnya, itu tidak ada. Namun, izinkan aku memberitahumu sesuatu.
Perubahan yang paling kuat adalah yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Pada awalnya, seperti menanam benih, kamu tidak melihat apapun, tidak peduli seberapa banyak kamu merawatnya, menyiramnya, atau memberikan cahaya padanya. Sepertinya tidak ada yang terjadi, tetapi di bawah tanah, akarnya terbentuk dan tumbuh dalam keheningan, bersiap untuk memegang sesuatu yang besar. Begitulah cara pertumbuhan nyata bekerja. Hasil yang paling kuat datang ketika kamu fokus pada pekerjaanmu sendiri, tanpa menunggu tepuk tangan. Pikirkan tentang seseorang yang memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Suatu hari dia bangun pagi, berolahraga, bermeditasi, dan bekerja pada disiplin dirinya. Apa yang terjadi? Di hari pertama, tidak ada perubahan yang terlihat. Tidak ada yang memberi selamat padanya. Hidupnya berlalu beberapa hari, minggu, dan masih tidak ada perbedaan besar. Namun, jika dia terus melanjutkan, suatu hari dia akan melihat ke cermin dan menyadari bahwa tubuhnya telah berubah. Dia akan menghadapi masalah dan bereaksi dengan tenang, daripada kehilangan kendali. Dia akan menyadari bahwa apa yang pernah membuatnya lumpuh sekarang tidak lagi penting bagi dirinya. Itulah kekuatan hasil diam yang tumbuh dalam kegelapan, jauh dari sorotan, hingga suatu hari tidak mungkin untuk diabaikan. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, kualitas hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika kamu bekerja setiap hari dalam dirimu, dalam disiplinmu, dalam pikiranmu, tidak masalah jika tidak ada yang melihatnya. Suatu hari, investasi itu akan tercermin dalam setiap aspek hidupmu. Tetapi apa yang tidak mereka lihat adalah semua usaha diam-diam di balik layar. Hari-hari ketika kamu melanjutkan hidup tanpa motivasi, saat kamu gagal dan mencoba lagi. Pengorbanan yang kamu lakukan secara pribadi. Ingatlah untuk tidak menjelaskan filosofi hidupmu, jalani saja. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak ada seorang pun yang membutuhkan validasi. Kesuksesan sejati tidak diukur dari tepuk tangan, tetapi dari kedamaian batin, mengetahui bahwa kamu sedang bergerak maju meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ketujuh, mematahkan rantai pikiran dan mendefinisikan ulang kebenaranmu. Kita hidup dalam sangkar yang tidak kita lihat. Sangkar ini tidak terbuat dari besi atau semen, tetapi dari keyakinan dan ketakutan yang membatasi, diwariskan dari harapan orang lain. Mereka mengajarkan kita apa itu sukses, apa itu kegagalan, apa yang benar dan apa yang tidak. Dan hal terburuknya adalah, tanpa disadari, kita menjadi tawanan ide-ide itu. Tapi katakan padaku, apa yang terjadi ketika seseorang yang telah terkurung seumur hidupnya akhirnya keluar? Pada awalnya, kebebasan itu menakutkan. Dia tidak tahu kemana harus pergi atau bagaimana cara bergerak. Namun, sedikit demi sedikit dia menemukan bahwa dunia jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Hal yang sama terjadi pada pikiran kita. Ketika kita mulai mempertanyakan apa yang telah diajarkan kepada kita, kita melanjutkan hidup dengan rantai tak terlihat. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri menentukan apa yang dapat kamu capai. Pikirkan tentang seseorang yang sepanjang hidupnya mendengar bahwa dia tidak cukup baik. Mungkin sejak kecil mereka berkata bahwa dia canggung, bahwa dia tidak berbakat, dan tidak akan berkembang jauh. Ide-ide ini tetap terukir dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki keterampilan dan peluang, sesuatu dalam dirinya mengatakan, "Kamu tidak bisa, kamu tidak cukup baik." Inilah kebenarannya. Bukan kenyataan yang menghentikannya, tetapi cerita yang dia katakan pada dirinya sendiri. Masalahnya bukan apa yang orang lain katakan tentangmu. Masalahnya adalah apakah kamu mempercayainya. Bayangkan jika hari ini kamu memutuskan untuk mempertanyakan setiap pikiran yang membatasi yang melintasi pikiranmu. Setiap kali kamu berpikir, "Aku tidak bisa," tanyakan pada dirimu sendiri. "Dan apakah aku bisa?" Setiap kali kamu berpikir, "Aku buruk dalam hal ini," tanyakan apakah itu benar atau hanya sekadar keyakinan. Setiap kali kamu berpikir, "Sudah terlambat bagiku," tanyakan apakah itu benar atau hanya ketakutan yang menyamar.
Kamu memutuskan apakah kamu akan terus mengulang cerita yang membatasi atau mulai menulis yang baru. Kedelapan, kritik tidak menentukan jalanmu di masa depan. Jalan menuju perubahan pribadi dan transformasi yang kita semua hadapi seringkali terhalang oleh kritik. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang terjadi ketika kamu membiarkan pendapat orang lain mengambil alih hidupmu? Bayangkan sejenak kamu sedang membangun rumah. Kamu mendedikasikan waktu dan usaha terbaikmu, tetapi pada akhirnya, seseorang melewatinya dan memberitahumu bahwa strukturnya buruk, lukisannya tidak bagus, dan pintunya tidak pada tempatnya. Apakah kamu akan berhenti dan menghancurkan semuanya hanya karena orang itu tidak menyukainya? Atau apakah kamu akan terus maju dengan mempercayai bahwa apa yang telah kamu ciptakan memiliki nilai, meskipun tidak semua orang menyukainya? Hal yang sama terjadi pada impian, keputusan, dan jalur hidupmu. Kritik hanyalah komentar eksternal sesaat, tetapi tidak menentukan nilai dari apa yang kamu bangun. Seneca pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain mengatur hidupmu." Frasa ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana suara orang lain dapat mengambil alih takdir kita. Jika kamu terus-menerus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, apa hidup yang sebenarnya akan kamu jalani? Kritik bisa menjadi guru yang baik, tetapi tidak seharusnya menjadi pembimbingmu. Terkadang kritik datang dari orang-orang yang tidak mengerti jalanmu, tidak menjalani perjuanganmu, dan tidak tahu apa yang terjadi. Kunci permainanmu adalah mengetahui siapa yang berhak mempengaruhi keputusanmu dan siapa yang tidak. Ingatlah untuk tidak membiarkan pendapat eksternal mendefinisikan dirimu. Jalurmu memiliki kekuatan untuk kamu ciptakan sendiri. Takdirmu ditentukan oleh dirimu dan hanya dirimu. Kamu bukan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Yang penting adalah apa yang kamu yakini tentang dirimu dan tindakan yang kamu ambil untuk mencapainya. Jadi teruslah membangun hidupmu, dan ketika kritik datang, ingatlah tujuanmu. Itu adalah satu-satunya hal yang harus membimbingmu. Kesembilan, kekuatan untuk memilih lingkunganmu. Bayangkan sejenak kamu sedang berjalan melewati hutan. Awalnya semuanya tenang, udaranya segar, burung-burung berkicau, dan daun-daun berguguran dengan lembut. Tetapi saat kamu melanjutkan perjalanan, kamu menemukan dirimu di tempat yang gelap, padat, dan menyeramkan, di mana cabang-cabang saling terkait dan cahaya hampir tidak bisa menembus. Ini adalah tempat yang membuatmu tidak nyaman, yang membuatmu merasa cemas, seolah ada sesuatu dalam dirimu yang akan keluar. Sekarang, dengan cara yang sama, saat ini kamu memiliki dua pilihan. Melanjutkan berjalan di sepanjang jalan yang suram itu, membiarkannya menggerogoti dirimu, atau berbalik dan mencari jalan yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih tenang. Ini adalah contoh sederhana namun kuat dari kekuatan untuk memilih lingkunganmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki kemampuan untuk memilih lingkungan di mana kita dapat berkembang sebagai manusia, dengan orang-orang di sekitar kita, dan situasi yang mempengaruhi kita. Seneca mengatakannya dengan sangat jelas, "Tidak ada angin yang menguntungkan bagi siapa yang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju." Jika kamu tidak menyadari lingkungan di mana kamu berada, kehidupan bisa menyeretmu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi, jauh dari tujuan dan keinginanmu yang sebenarnya. Itulah sebabnya kuncinya adalah memilih lingkunganmu secara sadar, sehingga setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Bayangkan kamu berada di pekerjaan yang tidak kamu sukai. Mungkin lingkungan itu beracun, orang-orangnya negatif, dan setiap hari kamu merasa semakin lelah secara emosional. Meskipun kamu memanfaatkan lingkungan tempat kamu tinggal semaksimal mungkin, kamu merasa kehilangan energi. Sekarang bayangkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengubah itu. Mungkin kamu sedang mencari tim proyek baru atau bahkan pekerjaan baru yang lebih kamu sukai. Ketika kamu memilih lingkungan yang mendukungmu, energimu, dan motivasimu akan berkembang pesat. Ini juga berlaku untuk persahabatanmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang terus-menerus mengkritikmu atau yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama denganmu, energi negatif itu akan mempengaruhi dirimu. Seperti yang dikatakan Epictetus, mereka yang tidak peduli tentang hal-hal kecil juga tidak akan berhasil dalam hal yang besar.
Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintaimu, mendukungmu, menginspirasi kamu, dan berbagi prinsip yang sama. Ini akan membuat perbedaan besar dalam bagaimana kamu melihat dunia dan bagaimana kamu menghadapi tantangan. Ingatlah, kamu adalah satu-satunya arsitek kehidupanmu. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih lingkungan yang mendukung pikiran, tubuh, dan jiwa. Pilihlah lingkungan yang kamu inginkan untuk hidupmu, dan ketika kamu melakukannya, kamu akan melihat bagaimana jalanmu menuju transformasi menjadi lebih jelas, tegas, dan inspiratif. Kesembilan, kekuatan untuk memilih lingkunganmu. Bayangkan sejenak kamu sedang berjalan melewati hutan. Awalnya semuanya tenang, udaranya segar, burung-burung berkicau, dan daun-daun berguguran dengan lembut. Tetapi saat kamu melanjutkan perjalanan, kamu menemukan dirimu di tempat yang gelap, padat, dan menyeramkan, di mana cabang-cabang saling terkait dan cahaya hampir tidak bisa menembus. Ini adalah tempat yang membuatmu tidak nyaman, yang membuatmu merasa cemas, seolah ada sesuatu dalam dirimu yang akan keluar. Sekarang, dengan cara yang sama, saat ini kamu memiliki dua pilihan: melanjutkan berjalan di sepanjang jalan yang suram itu, membiarkannya menggerogoti dirimu, atau berbalik dan mencari jalan yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih tenang. Ini adalah contoh sederhana namun kuat dari kekuatan untuk memilih lingkunganmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki kemampuan untuk memilih lingkungan di mana kita dapat berkembang sebagai manusia, dengan orang-orang di sekitar kita, dan situasi yang mempengaruhi kita. Seneca mengatakannya dengan sangat jelas, "Tidak ada angin yang menguntungkan bagi siapa yang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju." Jika kamu tidak menyadari lingkungan di mana kamu berada, kehidupan bisa menyeretmu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi, jauh dari tujuan dan keinginanmu yang sebenarnya. Itulah sebabnya kuncinya adalah memilih lingkunganmu secara sadar, sehingga setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Bayangkan kamu berada di pekerjaan yang tidak kamu sukai. Mungkin lingkungan itu beracun, orang-orangnya negatif, dan setiap hari kamu merasa semakin lelah secara emosional. Meskipun kamu memanfaatkan lingkungan tempat kamu tinggal semaksimal mungkin, kamu merasa kehilangan energi. Sekarang bayangkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengubah itu. Mungkin kamu sedang mencari tim proyek baru atau bahkan pekerjaan baru yang lebih kamu sukai. Ketika kamu memilih lingkungan yang mendukungmu, energimu dan motivasimu akan berkembang pesat. Ini juga berlaku untuk persahabatanmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang terus-menerus mengkritikmu atau yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama denganmu, energi negatif itu akan mempengaruhi dirimu. Seperti yang dikatakan Epictetus, mereka yang tidak peduli tentang hal-hal kecil juga tidak akan berhasil dalam hal yang besar. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mencintaimu, mendukungmu, menginspirasi kamu, dan berbagi prinsip yang sama. Ini akan membuat perbedaan besar dalam bagaimana kamu melihat dunia dan bagaimana kamu menghadapi tantangan. Ingatlah, kamu adalah satu-satunya arsitek kehidupanmu. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih lingkungan yang mendukung pikiran, tubuh, dan jiwa. Pilihlah lingkungan yang kamu inginkan untuk hidupmu, dan ketika kamu melakukannya, kamu akan melihat bagaimana jalanmu menuju transformasi menjadi lebih jelas, tegas, dan inspiratif. Terakhir, kuasai pikiranmu untuk mengubah realitasmu. Bayangkan kamu sedang duduk di depan kanvas kosong. Kamu memiliki alatnya, kuas, warna, dan semua yang kamu butuhkan untuk menciptakan sebuah karya seni. Namun, ada satu masalah. Pikiranmu dipenuhi dengan gangguan, ketakutan, dan pikiran negatif. Bagaimana kamu akan melukis karya itu jika kamu tidak bisa menenangkan kebisingan di dalam dirimu? Kenyataan adalah bahwa segalanya, apa yang kamu lihat dan alami dalam hidupmu, dipengaruhi oleh cara pikiranmu memahami dunia. Jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran itu, kamu seperti melukis tanpa jelas tentang apa yang ingin kamu buat. Kunci untuk mengubah realitasmu adalah menguasai pikiranmu. Jika kamu berhasil melakukan ini, semua sisanya akan mulai selaras. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan,
tetapi oleh cara kamu menafsirkan apa yang terjadi di sekelilingmu. Ini adalah setting, tetapi juga naskah yang kamu tulis. Ketika kamu menghadapi tantangan, apakah di tempat kerja, dalam hubungan, atau dalam kehidupan pribadimu, bagaimana kamu bereaksi? Kebanyakan orang, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, akan jatuh ke dalam frustrasi, kemarahan, atau kesedihan. Namun, jika kamu berhasil menguasai pikiranmu, kamu dapat melihat tantangan sebagai peluang. Masalah bukanlah halangan, tetapi undangan untuk tumbuh. Jika seseorang mengkritikmu, itu bukan hal yang buruk. Penghinaan pribadi adalah kesempatan untuk memperkuat karaktermu dan meningkatkan diri. Epictetus mengajarkan kita bahwa segala sesuatu tidaklah mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal yang mengganggu kita. Itu berarti cara kamu menafsirkan sebuah situasi adalah apa yang benar-benar memengaruhi dirimu, bukan situasi itu sendiri. Jika kamu dapat mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengubah cara kamu dipengaruhi oleh masalah. Setiap hari, ketika kamu bangun, mulai isi pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Berhentilah memikirkan semua yang bisa salah. Ketakutanmu dan ketidakamananmu akan mewarnai harimu dengan energi negatif. Tetapi jika kamu mengambil kendali atas pikiranmu dari saat pertama dan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pada hal-hal yang membuatmu merasa bersyukur, dan pada apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasimu, kamu akan mengatur nada untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Kamu dapat memengaruhi takdirmu dengan apa yang kamu putuskan untuk dipikirkan. Ingatlah, kamu punya kekuatan untuk memilih pikiran mana yang kamu izinkan untuk ada dalam pikiranmu. Dengan melakukan hal itu, kamu akan mengubah perspektifmu, emosi, dan akhirnya realitasmu. Kuasai pikiranmu, dan dunia di sekitarmu akan berubah. Satu-satunya orang yang akan bersamamu sepanjang hidupmu adalah dirimu sendiri. Jadi, katakan padaku, apakah kamu akan terus menyia-nyiakan waktu dan energimu di luar? Atau akan mulai membangun dari dalam? Kaum Stoa tidak mencari tepuk tangan atau validasi. Mereka ingin menjadi tuan atas diri mereka sendiri, dan sekarang kamu memiliki tantangan yang sama. Jika kamu sudah sampai di sini, tulis di komentar pelajaran mana yang kamu butuhkan. Daftar sekarang atau tulis langsung. Sekarang saatnya mengubah hidupku. Tabah, agar aku bisa tahu siapa yang telah menyelesaikan pelajaran berharga ini. Saya sangat senang bertemu denganmu, cerita mengatasi. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memberitahu YouTube bahwa video-video ini sangat membantu orang seperti kamu. Dengan cara ini, kita bisa terus maju dan membuat konten serupa di masa mendatang. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan dukunganmu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.